Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah Handayani dengan NIM 16SI0120. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Penggajian Karyawan pada CV Surya Jaya Motor. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Arifin selaku dosen pembimbing 1 saya, Bu Vivin selaku dosen pembimbing 2 saya, Bapak Januar selaku dosen pembahas dalam tugas akhir saya. Pada perusahaan CV Surya Jaya Motor merupakan perusahaan jasa yang berdiri sejak tahun 1987 dan terletak di Jalan Raya Brigjen Katamso nomor 19, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Jam kerja dimulai dari pukul 8 pagi sampai dengan jam setengah 5 sore waktu Indonesia Barat. Pada dilakukan proses penggajian karyawan. Berdasarkan dari hasil wawancara pada perusahaan, maka ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi. Kesalahan yang pertama, tidak terintegrasi dengan sistem, sehingga mengakibatkan waktu kerja habis untuk menyelesaikan proses penggajian dan perhitungan yang harus dihitung satu persatu secara teliti. Solusi yang diberikan adalah telah mengintegrasikan kehadiran karyawan dengan cara mengimpor data kehadiran ke dalam aplikasi agar dapat dilakukan pengolahan gaji karyawan. Permasalahan yang kedua yaitu data dan komponen gaji diolah secara manual dalam waktu yang singkat, sehingga dalam proses perhitungan gaji harus menunggu daftar nama karyawan kerja lembur. Solusi yang diberikan, aplikasi melakukan perhitungan gaji karyawan dengan mengetahui jumlah presensi kehadiran karyawan, data lembur, gaji pokok, dan potongan gaji sehingga dapat menghasilkan gaji karyawan. Permasalahan yang ketiga, dalam melakukan pencarian informasi, rentan sekali resiko kehilangan atau kerusakan data, sehingga data tidak terarsipkan dengan baik dan rapi. Solusi yang diberikan, telah dibuatkan aplikasi penggajian karyawan yang dapat menyimpan data. Permasalahan yang keempat, proses kenaikan gaji membutuhkan data awal masa kerja karyawan yang harus dicari secara satu persatu untuk menentukan lama bekerja. Jika tidak dapat menemukan data awal, maka karyawan tidak dapat dilakukan proses kenaikan gaji. Solusi yang diberikan telah menghasilkan aplikasi yang mampu mengelola kenaikan gaji karyawan berdasarkan ketentuan perusahaan. Berikut landasan teori yang digunakan, yaitu terdapat 1. Penelitian terdahulu, 2. Penggajian, 3. Perhitungan, 4. Pajak penghasilan PPh 21, 5. Database, 6. System Development Life Cycle, 7. Black Box Testing. Berikut ini merupakan metodologi penelitian yang saya gunakan. Berikut ini merupakan infodiagram yang digunakan untuk melihat data inputan apa saja yang akan digunakan dan proses apa saja yang akan dilakukan sehingga dapat menghasilkan data output yang diinginkan dari hasil menjalankan proses. Proses pertama yaitu proses pengelolaan data master. Dalam melakukan proses pengelolaan data master membutuhkan beberapa inputan data yaitu data karyawan, data tunjangan, data BPJS Kesehatan, data BPJS Ketenagakerjaan, data libur, data PTKP, data tarif PPh 21, sehingga dapat menghasilkan beberapa output yang berupa data master, master karyawan, master tunjangan, master BPJS Kesehatan, master BPJS Ketenagakerjaan, master libur, master PTKP, dan master tarif PPh 21. Proses selanjutnya yaitu proses pencatatan kehadiran. Membutuhkan data inputan dari data karyawan dan data presensi, sehingga akan menghasilkan sebuah output berupa master presensi dan rekap presensi. Pada proses selanjutnya yaitu mencatat lembur. Membutuhkan data presensi dan data lembur, sehingga akan menghasilkan output berupa master lembur dan rekap lembur. Proses selanjutnya yaitu melakukan perhitungan gaji dengan membutuhkan beberapa data inputan sehingga dapat menghasilkan output berupa slip gaji dan rekap gaji. Proses perhitungan gaji dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada pada CV Surya Jaya Motor.
Gaji dihitung per minggu sesuai dengan kesepakatan kerja. Dalam memperhitungan gaji, terdapat 4 proses perhitungan. Yang pertama, hitung gaji pokok. Ditetapkan pada waktu karyawan tersebut pertama kali bekerja dan diperoleh apabila karyawan tersebut hadir. Besaran gaji ditentukan oleh pimpinan. Yang kedua, hitung intensif. Ditetapkan dengan beberapa komponen yaitu uang bonus, uang makan, dan uang transport. Yang ketiga, hitung lembur. Dilakukan bersamaan dengan gaji yang dilaksanakan pada akhir minggu atau hari Sabtu. Perhitungan lembur dihitung dari 1 hari kerja. Yang keempat, hitung potongan. Ditetapkan pada CV Suryajaya Motor yaitu potongan BPJS yang dilakukan 1 minggu sekali dengan tujuan untuk membantu meringankan karyawan dalam melakukan pembayaran BPJS. Berikut ini merupakan rumus-rumus yang dipergunakan, yaitu yang pertama, rumus hitung bonus. Bonus akan diperoleh ketika karyawan tidak terlambat sama sekali dan selalu hadir selama 1 minggu atau kehadiran full. Yang kedua, rumus hitung uang makan. Uang makan per hari dikali jumlah hari kerja. Yang ketiga, rumus hitung uang transport, yaitu uang transport per hari dikali jumlah hari kerja karyawan. Hitung lembur, yaitu rumus gaji pokok per hari dikali 1,5 gaji per hari. Hitung potongan, yaitu gaji pokok per minggu dikurangi potongan BPJS. Hitung gaji, gaji pokok per hari ditambah uang bonus senilai 90.000 per minggu jika dapat, ditambah uang makan per hari, ditambah uang transport per hari, dikali jumlah hari kerja karyawan, ditambah uang lembur jika ada, dikurangi potongan BPJS. Proses selanjutnya yaitu melakukan perhitungan pajak, membutuhkan beberapa data inputan sehingga dapat menghasilkan output berupa master pajak. Berikut ini merupakan proses dalam melakukan perhitungan pajak. Yang pertama, terdapat penghasilan bruto atau penghasilan kotor yang terdiri dari 1. Penghasilan rutin, 2. Penghasilan tidak rutin, 3. Premi asuransi pegawai atau iuran BPJS dibayarkan oleh perusahaan. Yang keempat, tunjangan PPh 21 dibayarkan perusahaan jika ada. 5. Tunjangan BPJS dibayarkan perusahaan jika ada. Yang kedua, terdapat pengurangan penghasilan bruto terdiri dari 1. Biaya jabatan, 2. Biaya pensiun, 3. Iuran BPJS dibayarkan oleh karyawan. Yang ketiga, terdapat penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Komponen penting dalam perhitungan PPh 21. Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan status wajib pajak atau WP sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16/PJ 2016 dan PMK Nomor 101/PMK.010/2016. Berikut ini merupakan tarif PTKP. Proses selanjutnya yaitu mengelola kenaikan gaji, membutuhkan inputan data karyawan dan data presensi sehingga dapat menghasilkan output berupa master kenaikan gaji. Berikut ini merupakan ketentuan dalam kenaikan gaji, yaitu kenaikan gaji berdasarkan lamanya bekerja dan kehadiran. Gaji karyawan akan mengalami kenaikan pada setiap tahunnya dengan ketentuan jumlah ketidakhadiran atau tidak boleh lebih dari 12 kali tanpa keterangan. Tidak ada alasan dalam 1 tahun, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan karena sakit dan terjadi rawat inap dapat menunjukkan surat keterangan sakit dari rumah sakit pada staf keuangan. Karyawan akan mengalami kenaikan gaji berdasarkan keputusan pimpinan dan lama bekerja. Proses yang terakhir yaitu proses pembuatan laporan penggajian yang membutuhkan beberapa inputan dari proses transaksi yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga dapat menghasilkan output berupa laporan gaji karyawan, laporan kehadiran karyawan, laporan lembur karyawan, laporan kenaikan gaji, laporan pengeluaran keuangan, dan laporan pengeluaran lembur. Selanjutnya, kita akan melakukan demo aplikasi. Pada aplikasi ini terdapat 2 pengguna aplikasi, yaitu staf keuangan dan pimpinan. Kali ini saya akan login sebagai staf keuangan. Pertama-tama,
masukkan username dan password, lalu tekan tombol login. Pada master karyawan, saya telah menginputkan beberapa data karyawan untuk dilakukan proses penggajian. Berikut ini merupakan master tunjangan. Terdapat uang bonus, uang makan, dan uang transport. Berikut ini merupakan master BPJS Kesehatan. Terdapat kelas BPJS dan tarif BPJS Kesehatan. Berikut ini merupakan master BPJS Ketenagakerjaan. Terdapat keterangan BPJS dan tarif BPJS Ketenagakerjaan. Berikut ini merupakan master libur. Terdapat informasi libur. Berikut ini merupakan master PTKP, terdapat keterangan dan tarif PTKP. Berikut ini merupakan master tarif PPh 21, terdapat ketentuan penghasilan dan tarif PPh 21. Pada master presensi, saya telah mengimport data presensi dari periode bulan Januari 2020 sampai bulan Agustus 2020. Pada master lembur, saya telah menginputkan beberapa data karyawan yang lembur pada periode bulan Januari 2020 sampai bulan April 2020. Berikutnya, saya akan beralih pada form penghitungan gaji karyawan. Dalam melakukan perhitungan gaji, dilakukan secara otomatis oleh sistem. Pengguna diharuskan untuk menentukan periode awal dan periode akhir penggajian. Pilih NIK yang akan dilakukan perhitungan gaji. Maka nama, gaji pokok, jumlah kehadiran akan secara otomatis tampil. Gaji lembur akan otomatis tampil apabila karyawan lembur pada periode tersebut. Uang bonus, uang makan, dan uang transport akan terhitung secara otomatis sesuai dengan ketentuan yang ada pada perusahaan. Telah saya siapkan beberapa skenario dalam perhitungan gaji dengan periode gaji bulan April 2020. Contoh, dengan nama karyawan Edi yang hadirnya selalu tepat waktu, tanpa lembur, dengan potongan. Anis yang hadirnya selalu tepat waktu, dengan lembur, dengan potongan. Berikut ini form perhitungan pajak karyawan. Pajak akan dihitung secara otomatis. Saya telah menginputkan beberapa data karyawan yang sudah dilakukan perhitungan pajak. Berikut ini merupakan form tunjangan hari raya. Berikut ini merupakan form mengelola kenaikan gaji. Apabila terdapat karyawan yang memiliki masa kerja 1 tahun dan ketidakhadirannya kurang dari 12 kali, maka staf keuangan akan memperoleh informasi kenaikan gaji melalui notifikasi kenaikan gaji. Setelah itu, staf keuangan melakukan pengajuan kepada pimpinan terkait karyawan tersebut yang memperoleh kenaikan gaji dengan menunggu konfirmasi persetujuan pada pimpinan. Apabila pengajuan telah disetujui, maka status kenaikan akan berubah menjadi setuju. Sedangkan apabila pengajuan ditolak, maka status kenaikan akan berubah menjadi tidak setuju. Berikut ini merupakan form yang digunakan untuk mencetak slip gaji karyawan. Pada aplikasi terdapat beberapa laporan yang dihasilkan. Di antaranya, terdapat laporan gaji karyawan, laporan kehadiran karyawan, laporan lembur karyawan, laporan pengeluaran keuangan, laporan pengeluaran lembur, laporan kenaikan gaji. Tentukan periode awal dan periode akhir pada setiap laporan. Sekian demo pada aplikasi saya. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu telah dihasilkan aplikasi penggajian karyawan yang terintegrasi dengan pencatatan kehadiran dan mampu mengelola kenaikan gaji. Yang kedua, mengintegrasikan kehadiran karyawan dengan cara mengimport data kehadiran ke dalam aplikasi agar dapat dilakukan pengolahan gaji karyawan. Yang ketiga, aplikasi melakukan perhitungan gaji karyawan dengan mengetahui jumlah presensi kehadiran karyawan, data lembur, gaji pokok, dan potongan gaji sehingga dapat menghasilkan gaji karyawan. Yang keempat, aplikasi dapat menghitung pajak dengan cara mengambil data karyawan, data BPJS Ketenagakerjaan, data PTKP, dan data tarif PPh 21 sehingga dapat menghasilkan perhitungan pajak. Yang kelima, kenaikan gaji karyawan dapat dikelola berdasarkan periode awal bekerja untuk menentukan lamanya kerja
sehingga dapat menghasilkan kenaikan gaji karyawan. Demikian presentasi terkait tugas akhir saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas perhatiannya. Terima kasih.